Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati Jaya dengan NIM G01191073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait siklus penyakit patogen Plasmodiopora brassicae. Sebelum saya menjelaskan materi terkait dengan siklus penyakit tersebut, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu Plasmodiopora brassicae. Plasmodiopora brassicae merupakan patogen tular tanah yang sangat penting dan merupakan penyebab penyakit akar gada pada tanaman kubis-kubisan. Cendawan patogen ini merupakan parasit obligat dan mempunyai kelebihan, yakni dapat membentuk spora tahan. Spora tahan ini tuh berbentuk bulat, hialin, dan juga mempunyai garis tengah yang dapat mencapai 4 mikrometer. Spora tahan dapat berkecambah pada kondisi yang sesuai dan juga membengkak sampai beberapa kali dari ukuran semula dan menjadi satu sporah atau zoosporah yang muncul melalui satu celah pada dinding sel. Spora tahan ini dapat terbebas dari akar sakit apabila akar ini terurai oleh jasad-jasad sekunder. Spora ini dapat segera tumbuh, akan tetapi dapat juga bertahan sangat lama di dalam tanah, yakni 10 tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun, meskipun tidak terdapat tumbuhan inang di sekitar tanah terinfeksi. Adapun klasifikasi dari Plasmodiopora brassicae, yakni termasuk dalam kingdom Protozoa, filum Plasmodiopora kemudian termasuk dalam kelas Plasmodiopora mycetes, ordonya yaitu Plasmodioporales, dan familinya itu Plasmodioporaceae, genusnya itu Plasmodiopora, dan spesiesnya Plasmodiopora brassicae. Selanjutnya yaitu morfologi Plasmodiopora brassicae. Plasmodiopora brassicae akan membentuk spora tahan yang dapat berkecambah pada medium yang sesuai, menggadah sampai beberapa kali dari ukuran semula, dan juga menjadi zoospora yang muncul melalui satu celah pada dinding sel pada akar. Zoospora ini tidak mempunyai dinding sel, merupakan protoplas yang berinti satu dan bergerak sangat aktif seperti amoeba. Zoospora ini mempunyai dua flagella, yang satunya panjang dan yang satunya lagi pendek. Pada tingkatan akhir plasmodium itu terjadi pemisahan di sekitar inti dan terbentuklah spora tahan. Spora ini ditahan oleh dinding sel sampai terurai oleh jasad sekunder di dalam tanah. Siklus penyakit patogen Plasmodiopora brassicae. Siklus penyakit patogen Plasmodiopora brassicae itu dimulai dari resting spore atau spora istirahat. Spora istirahat yang ada di dalam tanah akan berkecambah cukup lama akan menghasilkan zoospora. Zoospora ini biasanya akan menyebar melalui tanah dengan kondisi yang sangat lembab. Kemudian dapat menginfeksi tanaman inang dengan melalui luka atau rambut akar. Zoospora tunggal yang dihasilkan dari spora istirahat ini kemudian akan berkembang menjadi plasmodium. Plasmodium itu akan terbentuk melalui pembelahan sel-sel yang memiliki bentuk yang sangat mirip dengan amoeba. Setelah beberapa hari, plasmodium membelah menjadi bagian berinti banyak dan masing-masing berkembang menjadi sporangium yang mengandung 4 hingga 8 zoospora sekunder. Kemudian akan dilepaskan secara langsung ke dalam tanah. Zoospor dikeluarkan dari luar inang melalui pori-pori terlarut dalam dinding sel inang. Kemudian zoospora ini bergabung berpasangan untuk menghasilkan zigot yang dapat menyebabkan infeksi dan menghasilkan plasmodium baru. Zoospor ini kemudian menembus jaringan akar muda secara langsung, sedangkan akar yang lebih tua menebal dan batang bawah tanah tergores melalui luka. Selanjutnya, plasmodium menyerang sel. Plasmodium menyebar ke sel korteks dan kambium melalui penetrasi langsung. Ketika mencapai kambium, plasmodium menyebar di semua arah dalam kambium, keluar ke korteks, dan ke dalam menuju xilem.
Saat plasmodia melewati sel, mereka membentuk beberapa sel yang dirangsang untuk membesar, membelah secara tidak normal, dan menjadi lebih besar dari ukuran normal. Atau terjadi hipertrofi dan hiperplasia, yakni pertumbuhan tanaman atau salah satu bagian tanaman yang lebih cepat. Selanjutnya, pembengkakan akar pada sel-sel yang terinfeksi terjadi dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh jaringan yang sakit, dan kelompok-kelompok tersebut biasanya dipisahkan oleh sel-sel yang terinfeksi. Jadi, infeksi yang terjadi pada akar tersebut dapat menyebabkan pembengkakan pada akar. Apabila kita mengamati secara langsung di lapangan, kita akan mendapatkan gejala yang terinfeksi oleh Plasmodiopora brassicae itu tampak seperti pada gambar ini, yakni terjadi pembengkakan pada bagian akarnya, dan ini adalah tanaman kubis yang terinfeksi oleh Plasmodiopora brassicae. Pada kondisi lingkungan yang lembab, akar-akar yang membengkak ini kemudian akan hancur, dan sel yang hancur tersebut akan melepaskan spora istirahat. Atau lebih tepatnya akan dilepaskan kembali saat benjolan-benjolan yang terjadi pada akar tanaman kubis itu sudah membusuk atau bahkan sudah benar-benar hancur. Gejala tanaman yang terinfeksi Plasmodiopora brassicae terbagi menjadi dua, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi gejalanya itu terdiri dari gejala yang ada di atas permukaan tanah dan gejala yang ada di bawah permukaan tanah atau akar. Gejala yang ada di atas permukaan tanah yaitu daun yang berwarna hijau pucat sampai kekuningan, terkulai dan layu pada siang hari, kadang-kadang segar pada malam hari. Pada serangan awal, pertumbuhan tanaman itu masih normal, kan tetapi perlahan-lahan itu akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Serangan pada tanaman PC muda itu akan menyebabkan kematian, sedangkan pada tanaman yang lebih tua itu akan tetap bertahan hidup, akan tetapi dapat menghambat pembentukan daun sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi atau tidak berproduksi sama sekali. Selanjutnya yaitu gejala yang kedua, yakni gejala yang ada di bawah permukaan tanah atau pada akar dan kadang-kadang juga tepat berada di bawah pangkal batang. Jadi dapat kita lihat seperti gambar yang ada di samping ini. Jadi pada akar itu terjadi pembengkakan. Pembengkakan tersebut dengan ukuran yang bervariasi karena patogen penyebab penyakit ini tuh akan mengadakan pembelahan dan juga pembesaran sel yang dapat menyebabkan nyali atau kelenjar itu tidak teratur. Jadi sehingga nyali-nyali tersebut itu bersatu dan kemudian menjadi bengkakan yang mirip seperti batang atau gada. Nah, gejala pembengkakan pada akar ini dapat terjadi pada sebagian perakaran atau bahkan seluruh perakaran. Sebelum akhir musim tanam dan kondisi lingkungan yang basah, maka akar yang membengkak ini kemudian akan hancur karena diuraikan oleh bakteri dan juga parasit sekunder lain yang ada di dalam tanah. Untuk mengetahui suatu tanaman terinfeksi Plasmodiopora brassicae, yaitu apabila tanaman dicabut, kemudian terlihat akarnya itu berubah bentuk dari normal menjadi bonggol-bonggol atau bengkak, dan apabila akar tersebut itu dipotong secara horizontal, maka akan terlihat akar itu akan mengalami kerusakan dan berubah warna menjadi coklat atau ada juga yang berwarna kehitaman. Selanjutnya yaitu gangguan fisiologi yang terjadi akibat adanya infeksi patogen Plasmodiopora brassicae. Jadi dengan adanya patogen Plasmodiopora brassicae itu tentunya akan menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman, khususnya di bagian akar, yakni pembengkakan yang terjadi di akar tersebut maka akan menyebabkan fungsi akar menjadi terganggu seperti translokasi zat hara dan air dari dalam tanah ke daun, dan juga itu akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, layu, kering, dan akhirnya mati. Itulah materi terkait dengan siklus penyakit patogen Plasmodiopora brassicae. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.